Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, majelis kita diawali dengan pembacaan dari membaca Maulid Simtud Duror dan juga diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan pembacaan Maulid Simtud Duror dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati pikiran kita yang penuh dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur muhabbatillah, nur muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua yang sedang sakit atau anak istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan istiqomah zahiran wa batinan. Semoga Allah luaskan rezeki kita, kabulkan hajat kita, mudahkan urusan kita. Semoga Allah lindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, radhatan min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahin nabi bi haqqi salatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dilanjutkan ta'lim kita membahas satu buah karya dari seorang Hujjatul Islam min Silatul Alawi Imam Qutbil Irsad Bawatul Ibad Al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana ini kitab yaitu Risalatul Mu'awanah ya, wal madahirah wal mu'adharah lil raghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Kita lanjutkan bahasan kita dari bahasan pekan yang lalu sampai mana kemarin itu? Min ahli di Fama yasuddu an sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rada. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu ala al-qiyami biwajibi haqqillah ila alladhina haqqat alaihim al-kalimatu minallahi bisyagawati wal khusran wal khizyi wal hawani wa la yatajarradu li nushi ibadillahi da'watuhum ila babillah illa alladhina sabaqat lahum minallahi al-husna bis sa'adati wal aman wal fauzi war ridwani ulaika warathatun nabiyyin wa immatul muttaqina wa khairatu rabbil alamin minal mu'minina ar-rasikhina fil ilmi al-mutahaqqiquna bihaqaiqil imani wal ikani wal ihsan al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayani wa ma fazu bihadhil manaqib wa la wasalu ila hadhil maratibi illa bi husni iftigaihim wa kamali ittiba'ihim li imamil a'immatil ladzi arsalallahu ta'ala lil alamin rahmatan abdillah wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam fi kulli hinin wa awanin salatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayyan. Kita lanjutkan langsung ya. Jadi terakhir itu sampai ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari, mengajak ya kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Itu dalam surah Al Imran kan sudah, wa yata'awuna 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong ya, dalam kebajikan dan ketakwaan.
wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak saling menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa yutuna zakat, dan menunaikan membayar zakat, wa yatawasawna bil haqqi was sabr, dan saling menasehati, saling memberi nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalannya Allah. Wa la yakhafuna fillahi laumatan laimin min ahli zayghi wal khidlan, ya. Dan mereka tidak takut di dalam, karena mereka berada di dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap apa? Laumah, celaan. Laimin, orang-orang yang mencela atau para pencela, min ahli zayghi, dari apa? Penyimpangan, ya. Dan wal khizlan, orang yang terlantar, yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fama yasuddu an sabilillahi, ya. Lalu mereka dia tidak berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berpaling dari jalannya Allah. Wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillahi. Nah, di sini, ya, dan juga tidak mencela, 'alal qiyami, atas penegakan biwajibi haqqillahi, kewajiban hak Allah. Illal ladzina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusrani, ya. Kecuali, ya, yang gimana nih orang yang suka mencela dalam mendirikan, menegakkan kewajiban hak Allah, orang yang berpaling dari jalannya Allah, ya, yaitu illal ladzina haqqat 'alaihim, kecuali melainkan orang-orang yang haqqat 'alaihim, sudah terpastikan atas diri mereka, ya, sudah dipastikan atas mereka, haqqat 'alaihim, kalimat apa maksudnya? Takdir, ya, takdir minallahi, dari Allah, bisyaqawati wal khusran, untuk apa? Mendapatkan sagawah, kecelakaan, ya, celaka, wal khusran, dan kerugian, wal khizyi wal hawani, dan kenistaan, wal hawani, dan kehinaan. Jadi orang-orang yang kalau misalnya memang sudah dipastikan, ya, sudah ketentuan Allah, dalam takdirnya Allah, ya, itulah. Kalau misal kita lihat ada orang, udah zaman sekarang aja udah banyak kita nyaksiin, yang di depan mata aja, kita hidup di zamannya, jadi enak. Oh, ini kan rame nih, ya, lagi cerita apa, kriminalisasi ulama, bro, ya, menghina ulama. Orang-orang yang menghina ulama, terus dilihat Islam nih KTP-nya, sampai akhirnya dapat berita viral juga, dianya mati, ya kan, dianya mati juga akhirnya, yang menghina agama Islam, menghina ulama, akhirnya mati. Kalau secara logika, 3 bulan lalu sehat saja. Ada yang 6 bulan yang lalu sehat saja. Nggak taunya 6 bulan kemudian mati. Ya. Nah, matinya masih dalam keadaan dia seperti itu. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Itulah orang yang sudah memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan mereka itu, ya, orang yang dipastikan dalam takdir Allah untuk mendapat kecelakaan, celaka, ya, dan kerugian, ya, kehinaan, kenistaan. Ya,
mereka kan mencela ulama, mencela apa, ada juga yang menista agama, ya kan? Nah itu. Wala yatajarradu linushi ibadillahi, wala yatajarradu linushi ibadillahi wa da'watihim ila babillahi. Iya benar. Wala yatajarradu, dan mereka tidak akan bisa berusaha secara maksimal. Wala yatajarradu, ya, mereka tidak, dan dia tidak bisa berusaha secara maksimal. Oh panjang iyalah biar jelas. Linushi, untuk memberi nasihat, untuk menasehati ibadillah, hamba-hamba Allah, wa da'watihim, dan mengajak mereka. Siapa ya hamba-hamba Allah tadi? Ya, ila babillah, kepada babillah, pintunya Allah. Banyak pintu ma'rifat kepada Allah, babi rahmah, babi ma'rifatillah, babi rahmatillah, babi ridwanillah, pintu rahmatnya Allah, pintu ridhonya Allah, pintu mahabbahnya Allah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah ditakdirkannya begitu, orang celaka, ya. Ma'udzubillahi min dzalik. Illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adati wal amani. Ya. Kecuali orang-orang yang sabaqat lahum minallahil husna, ya, sudah mendahului bagi mereka. Maksudnya apa? Sudah ditentukan oleh Allah dalam ilmu Allah yang azali. Nah itu, ya, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-husna, kebaikan, bis-sa'adati, ya, dengan kepastian meraih kebahagiaan. Kalau bis-sa'adati itu dengan kebahagiaan aja, Tuhan aja ada nambahin, enggak. Bis-sa'adati, dan kepastian meraih atau memperoleh kebahagiaan. Wal amani, ya, dan kesentosaan. Wal fauzi. Nah, ada nggak nama fauzi sini? Hah? Nggak ada. Ya kalimat namanya aja ada, orang yang nggak ada. Aduh. Kalau ada tadi mau didoain rame-rame. Warung. Hah? Ada mana? Ini nggak ada ini. Apa? Alpin Fauzi. Fauzi satunya? Kita doakan Alvin Fauzi, semoga diberikan umur yang panjang penuh dengan keberkahan. Amin. Jadi Fauzi ini keberuntungan, dan keberuntungan dunia akhirat. Kalau bahasa iklannya, ya, bejo. Nah, iya kan? Orang bejo. Ya kan? Beruntung. Orang pintar kalah dengan orang bejo. Sepinter-pinter orang, kalau nggak bejo buat apa? Pintar banget, tapi nggak bejo, nggak beruntung. Dunia akhirat nggak beruntungan. Alhamdulillah. Apa orang ada nggak pintar-pintar amat, biasa aja, cuman bejo, beruntung terus hidupnya di dunia dan di akhir. Amin. Itu fauzi, keberuntungan, ya. Wal fauzi, dan keberuntungan, war ridwani, dan keridhaan. Nah ini, ya, orang-orang yang memang sudah dalam Tuhan Allah, bagi mereka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan dan pasti yang meraih kebahagiaan dan kesentosaan, ya, dan keberuntungan dan keridhaan. Ulaika warasatun nabiyina, mereka itulah, ya,
pewaris para nabi. Nah, ini ya, pewaris para nabi. Wa immatul muttaqin. Wa immatul muttaqin, dan pemimpin-pemimpin atau imam-imam orang yang bertakwa. Para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa khairatu rabbil alamin. Ya. Dan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan Tuhan semesta alam. Nah, ini orang-orang khawas. Yang dimaksud dengan Haddad nih. Ya, lah antum lihat kalimatnya. A'immatul muttaqin. A'immatul muttaqin. Ya, para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang khawas itu yang dimaksud dengan Haddad nih. Ya. Lah bahasa lagi wa khairatu rabbil alamin. Orang-orang pilihan Tuhan semesta alam, pilihan Allah. Masya Allah. Minal mu'minina ar-rasikhina fil ilmi. Masya Allah. Dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, ar-rasikhina, orang-orang yang benar-benar sudah mengakar. Mengakar apa? Pemahaman di dalam dirinya. Fil ilmi, ya, dalam ilmu, keilmuan. Sudah sampai mengakar ke jauh, ke jiwa, ke batin. Jadi ilmunya bukan cuman wawasan doang. Ilmu itu memang sudah mengakar dan meresep ya, ke dalam jiwanya. Itulah yang dimaksud dengan warasatun nabiyyin, ya, pewaris para nabi. Al-mutahaggiguna bihaqaiqil imani wal iqani wal ihsani. Al-mutahaqqiqun, orang-orang yang menerapkan hak dengan apa nih, hakikat keimanan, ya, orang ahli hakikat. Bihaqaiqil iman, ya, orang-orang yang sudah menerapkan hakikat keimanan, wal iqani, dan hakikat keyakinan, wal ihsani, dan ihsan. Oh, ini sudah kakak bilang tadi, ya, khawasul khawas yang begini ini. Al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal iyan. Ini Imam Haddad tahu biasa, ya. Al-waqifuna, ya. Ini panjang penjelasan mengenai al-waqifuna yang dapat dari guru Anatul Habib Muhammad Rafiq bin Munarakab itu panjang, ya. Karena singkat saja, ya, dan paling sederhananya, penjelasan sederhananya orang-orang yang benar paham, ya, yang benar-benar paham ala asrarillah, atas rahasia-rahasianya Allah. Ya, waqifun, wukuf. Ya. Orang yang benar paham, yang benar-benar memahami atas rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala fi mulkihi wa malakutihi, ya, di dalam kekuasaan Allah, wa malakutihi, dan kerajaannya, min tariqil kashfi wal iyani, ya, dari jalan kasyaf. Apa kasyaf itu? Terbukanya hijab mata hati. Terbukanya hijab mata hati. Wal iyani, ya. Dan juga dengan jalan ainul basiro, secara terang-terangan, secara terangan, secara jelas, mata kepala. Nanti ada nih penjelasannya semua, ya, di dalam bahasan
kitab ini dalam pasal-pasalnya itu menjelasin semua tuh memang adab. Wa mafazu bihadhil managibi, dan mereka tidak akan wa mafazu, tidak akan berhasil, ya, tidak akan sukses, dan mereka tidak sukses, ya, tidak akan sukses bihadhil managibi, dengan prestasi-prestasi ini. Orang tadi nih, orang-orang khawas ini, ya, tidak akan berhasil dengan prestasi-prestasi ini, wala wasalu ila hadhil maratibi, dan juga mereka tidak akan bisa sampai kepada tingkatan-tingkatan ini. Wasalu itu kan sampai, mereka sampai kepada tingkatan-tingkatan ini illa bihusni iftigaihim, melainkan, ya, dengan pengikutan mereka yang baik. Iftigaihim itu pengikutan. Bihusni itu dengan baik. Jadi illa kecuali, melainkan, bihusni dengan baik pengikutan mereka. Jadi yang ngerti ini melainkan kecuali dengan pengikutan mereka yang baik, ngikutinnya baik, itu benar, ya. Wa kamali ittiba'ihim, dan kesempurnaan peneladanan mereka. Mengikuti dengan sangat baik dan sempurna dalam meneladani, ya, siapa? Li imamil a'immatil ladzi arsalahullahu ta'ala lil alamina rahmatan. Mereka ini meneladani siapa? Mereka ini mengikuti siapa? Yaitu imam, ya, dari para imam, pemimpin, ya, imam dari para pemimpin dari para imam. Nah, begitu dah. Pemimpin dari para imam. Ya. Alladzi arsalallahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusnya lil alamina rahmatan, sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah, ya, imamul a'immah, pemimpin para imam, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka dijelaskan alladzi arsalallahu ta'ala lil alamina rahmatan, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya, ya, sebagai rahmat untuk alam semesta. Makanya Anda katakan tadi ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya, al-alamina, bukan hanya untuk manusia saja. Al-alamina, rahmat untuk alam semesta, untuk seluruh alam. Itu baginda Rasulullah SAW. Ya, abdillah, hambanya Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, wa habibihi, dan kekasihnya Allah, wa khalilihi, dan sahabat dekat, akrab, khalil, ya, sahabat dekatnya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam, ya, atas dirinya, atas diri beliau, dan juga atas keluarganya, wa ashabih, dan para sahabatnya, fi kulli hinin wa awanin, ya, dalam setiap waktu dan saat. Dalam setiap waktu dan saat. Salatan wa salaman daimaini bidawamillahil mulki ad-dayyani. Ya. Salatan berupa solawat dan salam, ya, berupa solawat dan salam yang langgeng, bidawamillahi, dengan sebab kelanggengan Allah subhanahu wa ta'ala, al-malikid dayyani, ya, sang maharaja dayyani, lagi maha pembuat perhitungan.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Haddad ini di dalam muqaddimahnya ya, ini ada apa nih, menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang memang sudah di dalam orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, pilihan semesta alam ya, yang rasikhina fil ilmi, orang-orang yang sudah, kalau bahasanya sudah memang benar-benar mengakar dalam keilmuan ya. Maka katakan tadi orang-orang khawasul khawas ini ya, yang sudah bahrul fahamah. Inilah orang-orang yang memang sudah ahli hakikat ya dalam hal keimanan, keyakinan dan ihsan. Yang mana mereka ini juga adalah orang yang memang benar-benar memahami sirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sir-sir dari sirnya Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan dan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dengan kasyaf dan dengan terbuka dengan secara terang-terangan ya. Dan mereka itu tidak akan bisa berhasil, tidak akan sukses ya dengan prestasi-prestasi itu dan apa yang mereka dapat itu, dan juga tidak akan sampai pada tingkatan-tingkatan itu kecuali dengan pengikutan yang baik dan peneladan kesempurnaan atau sempurnanya peneladanan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa aminna husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani amin ya rabbal alamin. Maka dijelaskan oleh Imam Haddad, yaitu Abdullah, hambanya Allah, utusannya Allah, kekasihnya Allah, teman akrabnya Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah SWT menyampaikan salawat dan salam kepada diri beliau, kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan para sahabatnya ya, fi kulli hinin, dalam setiap waktu, wa awanin, dan saat ya, berupa salawat dan salam yang langgeng ya, berupa salawat dan salam yang langgeng, ternyata langgeng terus menerus ila yaumil qiyamah, istimro, secara terus menerus ya, bidawamin malikid dajjal, dengan sebab kelanggengan Allah Subhanahu wa taala sang maha raja dan ad-dayyan yang maha pembuat perhitungan. Amma ba'd. Nah, ini mukadimahnya belum kelar, lebih banyak. Amma ba'du. Sebelum mana bahas amma ba'du ini adalah harful hitab. Yang pertama kali menggunakan kalimat amma ba'du ini adalah Nabi Allah Daud apa Nabi Allah Hud, lupa anak. Nabi Allah Hud kalau nggak salah, Nabi Allah Daud, nanti cek lagi, Nabi Allah Daud kalau nggak salah, kalau nggak hilap ya. Itu Allah jelaskan ada di dalam surah Hud yang menggunakan kalimat amma ba'du. Tapi Nabi Allah Daud, Nabi Allah Daud dalam bahasanya Nabi Allah Daud, bukan dalam bahasa Arab. Karena kan Nabi Allah Daud ini kan dari Bani Israel. Dalam Bani Israel berarti dipakai bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Nah, kalimat amma ba'du ini ada dalam bahasa Ibrani. Yang pertama kali gunakan kalimat amma ba'du ini adalah Nabi Allah Daud, insyaallah ada khilaf. Ya, itu di dalam surah Hud ada itu Allah menjelaskan. Ya. Nah, amma ba'du ini artinya adapun setelah itu. Hukumnya sunnah. Menggunakan kalimat amma ba'du ini adalah hukumnya sunnah. Makanya tiap khutbah itu selalu ada amma ba'du. Orang ceramah juga pakai amma ba'du. Gitu. Ya, kalau sunnah terang mau pakai dah kalau pulang ketemu bini ya, assalamualaikum. Udah makan belum? Amma ba'du. Nah, apaan sih bang? Amma ba'du. Sunnah neng, amma ba'du. Maksudnya itu dalam hal penyampaian pesan, wasiat, agama, dalam talim, ceramah, itu bagus sunnah hukumnya. Khutbah yang jelas sunnah menggunakan kalimat amma ba'du. Jadi kalau misalnya orang khutbah nggak pakai amma ba'du ya sah aja karena hukumnya sunnah amma ba'du ini. Tapi wah nggak ada kalimat amma ba'du, nggak sah nih. Sunnahnya nggak sah nih. Dulunya bego begitu.
Ya. Nah, amma ba'du, adapun setelah itu, setelah apa? Setelah basmalah, hamdalah, sholawat kepada Rasulullah, dan muqaddimah, ya, muqaddimah, bahasa itu apa, kata pengantar. Kalau dalam masakit buku-buku kita lihat ada kata pengantar. Ini kata pengantar dari Imam Al-Haddad tadi itu. Nah, amma ba'du, adapun setelah itu, ya, fayaqulul abdul faqir. Maka berkata abdul faqir, hamba yang fakir, al-mu'tarifu bil kusuri wat taqsir. Al-mu'tarifu ini artinya yang mengakui, ya, hamba yang fakir, ya, yang mengakui bil kusuri wat taksiri, dengan berbagai kekurangan, ya, bil kusur, dengan berbagai kekurangan, dua taksir dan kelalaian. Ar-raji afwa rabbihi al-Qadiri Syarif Abdullah ibn Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Ar-raji itu orang yang berharap, roji, ya, orang yang berharap afwa, ampunan, rabbihil qadir, Tuhannya yang maha kuasa. Siapa? Nah, al-faqir ini tadi orang yang berharap ampunan kepada Tuhan yang maha kuasa, ya, berharap mendapatkan ampunan dari Tuhan yang maha kuasa, yaitu asy-syarif, syarif, ya, bisa asy-syarif, bisa as-sayyid. Syarif itu artinya yang mulia, sayyid itu artinya tuan, yang dipertuan, sayyid. Ini syarif Abdullah, ya, Abdullah ibn Alawi al-Haddad Ba'alawi, itu Abdullah bin Alawi al-Haddad, ya, Ba'alawi. Ba'alawi ini kalau dijelaskan panjang lagi. Yang pertama kali, ya, disebut dengan orang keturunan Ba'alawi ini, ya, itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin al-Imam Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Imam Isa ar-Rumi dan Imam Muhammad an-Nagib, ya, bin al-Imam Ali al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin al-Imam Muhammad al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Situ, ya, disebut dengan Ba'alawi. Jadi cucu dari Imam Muhajir. Imam Muhajir kan Imam Ahmad punya anak Ubaidillah. Ubaidillah punya anak Alwi. Nah, dari keturunan ini. Ya. Ada juga pendapat mengatakan ya, keturunan dari Sayyidina Husain pun disebut Ba'alawi. Gitu. Dan kalau dilihat ini, kalau Imam Al-Haddad ini menisbahkan Ba'alawinya ya lebih spesifik lagi ke keturunan dari Alwi Ba'alawi yang ada di Hadramaut, yaitu dari Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, ya, Al-Husaini. Nah, keturunan dari Sayyidina Husain, ya, afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan baginya, ya, wa an aslafihi, dan juga bagi aslaf, salafnya, yaitu nenek moyangnya, amin ya rabbal alamin. Hadhihi risalatun, ini adalah sebuah risalah. Risalah nih kalau dalam bahasa keren sekarang ini apa? Artikel. Gitu. Ya, artikel. Ini risalah. Ini adalah sebuah risalah. Ya. Ini adalah sebuah risalah
atau artikel, bihaulillahi, dengan berkat kekuasaan atau dengan berkat pertolongan Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya, maksudnya kekuatan Allah ya, jami'atun, merupakan himpunan. Jadi risalah ini ya, dengan berkat kekuasaan pertolongan Allah dan juga dengan berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, risalah ini adalah jami'atun, merupakan himpunan ya, wa wasiyatun, dan wasiat ya, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nafi'atun, semoga menjadi hal yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamalani wada'aha limtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulihi. Hal yang mendorongku, kata Imam Haddad ya, hal yang mendorongku untuk wad'iha, untuk menyusun kitab ini ya, menyusun risalah ini, artikel ini, yang menyusun kitab inilah bahasanya ya, imtithalu li amrillah ya, karena ingin mematuhi ya, li amrillah, ada perintah Allah Ta'ala, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya, waragbatu fil wa'di sadiqil waridi fid dilalati alal huda wad da'wati ilal khairi wan nashri lil ilmi, dan keinginan fil wa'di. Nah, kalau di dalam satu-satu diartikannya dan keinginan fil wa'di, di dalam janji. Wah, bukan begitu. Yang enak begini, batu, dan keinginan fil wa'di, di dalam meraih ya, di dalam meraih pahala, ya, di dalam meraih pahala al-wa'dis shadiq ya, dalam janji yang benar, al-waridi fid dilalati 'alal huda wad da'wati ilal khairi wan nasri lil ilmi. Jadi beliau ini Imam Haddad ini menyusun kitab ini juga karena ada keinginan dalam meraih ya pahala sesuai dengan janji yang benar. Janji yang maha benar itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kan janji Allah kan ada pahala nanti di akhirat, itu kan Allah maha menepati janji. Nah, dan juga al-wa'dis shadiqi al-waridi, yang datang meriwayatkan mendapatkan pahala fid dilalati, dalam hal menunjukkan alal huda, kepada petunjuk, wad dakwah, dan dakwah ya, menyeru ilal khairi, kepada kebaikan, wad nasri lil ilmi, wad nasri lil ilmi, dan menyebarkan ilmu. Itulah yang membuat keinginan ya, di dalam diri Imam Haddad untuk menyusun artikel ini atau kitab ini yang ada di hadapan kita saat ini. Begitu, karena untuk penebaran ilmu, karena untuk mengajak kepada kebaikan, karena untuk meraih, ada keinginan untuk meraih ya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa pahala, dan juga untuk mengikuti memenuhi ya, untuk mematuhi perintah Allah, mematuhi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun
memudahkan segala urusan kita dan memberikan kita mengangkat segala kesusahan, segala masalah dalam kehidupan kita, dan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan menganugerahi kepada kita sebanyak-banyak taufik hidayah riayah wan nihayah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ke segala macam kemudahan di baik dunia dan di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Allah ya Rabbi jahin nabi wa bihaqqi salin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi dari pertemuan yang akan datang ya. Jadi pelan, sedikit demi sedikit ya, asal sabar, kita istiqomah, insyaallah kita bisa menyelesaikan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.